brondolannya masuk ke dalam, di mana di dalam tracer itu nanti ada drum besar, itu yang fungsinya untuk membantu nambah lagi. Berarti lebih ke power berarti Pak? Semuanya nanti berubah. Nah, Oke. desain itu memang yang paling ideal saat ini adalah di 3 meter. Nah, apakah untuk mengatasi variasi tersebut hanya kita perhatikan dari segi Kenapa dikatakan idealnya 120 derajat? Apa pengaruhnya ketika jarak antar striper itu 180? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Setawi Channel. Pada kesempatan ini kita bersama narasumber kita Bapak Hadiat Lagi Siregar akan membahas tentang stasiun tracer. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah kan pada video-video sebelumnya kita udah membahas tentang stasiun penerimaan dan stasiun perebusan. Nah, untuk yang menjadi bahasan pada topik kali ini tentang stasiun tracing. Boleh dijelaskan nggak Pak? Stasiun tracing itu seperti apa sih Pak di pabrik kelapa sawit? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa sekalian, kita ketemu lagi. Hari ini kita bahas mengenai stasiun tracer. Stasiun tracer ini adalah satu stasiun yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas dari stasiun penerimaan sampai dengan rebusan. Jadi stasiun selanjutnya adalah stasiun tracer. Stasiun ini adalah satu stasiun yang mana berfungsi untuk memisahkan brondolan rebus dari janjangan. Ya. Nah, cara misahkannya itu dengan cara dibanting dan diputar janjangannya. Apa pentingnya? Biar supaya nanti brondolan yang ada di dalam janjangan itu semuanya bisa lepas, keluar. Sehingga nanti janjangannya itu bisa kita singkirkan atau bisa kita kirim ke tempat penampungan untuk janjang kosong. Sementara yang kita butuhkan adalah brondolannya. Nah, brondolan ini yang paling penting buat diproses selanjutnya. Oke. Berarti yang kita harapkan tuh terpisahnya antara brondolan dengan janjangan tadi ya Pak. Nah, kalau untuk proses kerjanya seperti apa Pak? Proses kerja dari pemisahannya tadi Pak, seperti apa Pak? Jadi tandan buah rebus yang keluar dari rebusan, yang kemarin kita bahas pakai lori itu, kemudian nanti dimasukkan ke alat yang namanya tippler untuk dituang. Nanti dari tippler, kemudian nanti dikirim menggunakan conveyor, ya, menggunakan conveyor masuk ke dalam tracer. Dari tracer nanti janjangan masuk ke dalam, di mana di dalam tracer itu nanti ada drum besar, itu yang fungsinya untuk membanting tadi berputar. Jadi janjangan masuk ke sana semuanya diputar. Dengan kondisi yang ada, dikondisikan bahwasanya selain dia berputar, juga dia nanti membanting. Tujuannya apa? Biar supaya nanti dia kalau diputar, banting, diputar, banting, bukan hanya satu sisi saja yang terbanting, tapi hampir di seluruh janjangannya itu terbanting. Sehingga brondolannya bisa lepas. Oke Pak. Setelah nanti ini lepas brondolannya semua, sampai 7 kali kita banting, yang keluar nanti adalah janjangannya. Sementara brondolannya ini akan turun nanti dari kisi-kisi drum. Jadi drum tadi nanti ada kisi-kisinya, nanti dari kisi-kisinya itu brondolannya jatuh. Janjangannya terbuang keluar, nanti kita kumpulkan janjangannya di tempat penampungan janjang kosong. Brondolan yang turun dari kisi-kisi tadi masuk ke dalam conveyor, di conveyor below tracer atau under tracer conveyor. Itu screw conveyor bentuknya, dia akan mengirimkan brondolan ini masuk ke elevator, nanti fluid elevator akan membawa brondolannya ke dalam digester untuk di stasiun selanjutnya. Oke Pak. Nah kalau untuk kayak proses pembantingan Bapak bilang kan 6 kali tuh. Kenapa dia tuh harus 7 kali? 6 sampai 7 kali kan Pak? Nah kenapa harus sebanyak itu maksudnya? Itu tadi fungsinya adalah untuk memastikan semua brondolan itu lepas. Jadi kan di janjangan itu ada namanya spiklet. Spiklet itu seperti tandan, kalau di pisang itu ada sisir, ada tandan. Nah, spiklet itu adalah sisirnya. Pisang itu adalah brondolannya. Jadi brondolan nempel di spiklet, spiklet nempel di janjangan. Pisang nempel di sisir, sisir nempel ke tandan. Nah, jadi kalau satu sisi saja yang terbanting, dan itu posisinya nggak bisa lepas semua. Terus spiklet itu ada 6 susun ke dalam. Ada 6 susun. Di janjangan itu ada 6 susun. Jadi kalau tidak sering kita banting, bagian dalamnya mungkin nggak akan keluar brondolannya. Berarti kita harus sering membanting. Memaksimalkan pembantingannya.
Tujuannya di sana. Oke. Dan kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses efisiensi dari pembandingan itu seperti apa, Pak? Oh, banyak faktor. Faktor pertama itu kita bahas adalah buahnya. Buahnya, kemudian nanti posisinya itu yang mempengaruhi juga nanti adalah proses sebelumnya. Proses sebelumnya adalah perebusan. Ya, proses sebelumnya ini mempengaruhi proses pemisahan berondolan posisinya. Kemudian apalagi proses pengumpanannya, maksudnya pada saat dituang di tipler. Makanya nanti ada khusus perhitungan untuk penuangan lori yang ada di tipler posisinya. Nah, terus alatnya, drumnya, ini mempengaruhi. Jadi ada 4 hal penting ini yang menjadi pengawasan, faktor yang mempengaruhi pengawasan kita nanti sebagai supervisor, bahwasanya 4 hal penting ini harus dijadikan catatan penting. Oke. Jadi tadi yang pertama buahnya berarti apa? Buahnya. Maksud buahnya gimana, Pak? Maksud buahnya begini. Buah yang kondisinya matang sama buah yang kondisinya mentah itu akan mempengaruhi pemisahan berondolan nanti di tracer. Sebelumnya buah ini akan diproses di rebusan. Ya. Jadi proses rebusannya ini juga nanti akan mempengaruhi di stasiun tracer. Posisinya. Nah, kemudian nanti pada saat dituang. Pada saat dituang sedikit sama dituang banyak atau dituangnya pas, itu juga mempengaruhi proses pemisahan berondolannya. Yang keempat, alatnya, drumnya. Drumnya itu nanti pada saat yang kita bahas adalah strippernya. Apa tuh stripper? Itu adalah pelat untuk yang mengangkat dan membantingnya. Janjangan tadi. Pelat stripper namanya. Nah, pelat stripper ini juga ada ukuran tertentu yang harus jadi perhatian kita. Sehingga nanti posisinya janjangan itu bisa terangkat dan dibanting. Bukan hanya menggelinding saja di dalam drum. Kalau dia hanya menggelinding saja, kemungkinan yang berondolan di dalam spiklet yang bagian dalam itu nggak keluar. Berarti ada banyak faktor ya Pak yang mempengaruhi Pak. Nah, kalau kayak kita bahas lebih lanjut tentang kayak tadi pengumpanan. Pengumpan kan sangat berpengaruh juga Bapak terhadap efisiensi dari pemisahan tersebut. Nah, seperti apa Pak? Jadi pengaturannya seperti apa tuh supaya nggak overfeeding? Oke. Jadi posisinya tadi pengumpanan ini. Pengumpanan ini juga sebenarnya selain dari penting untuk memisahkan berondolannya, juga ini mempengaruhi kapasitas nantinya. Oke. Ya. Kalau kita mau kapasitas pabrik kita tercapai, utilisasinya tinggi, ya kita mau sebanyak-banyaknya aja umpan. Gitu loh. Pada saat sebanyak-banyaknya umpan, ini nanti akan mempengaruhi mesin selanjutnya. Kalau umpannya terlalu banyak, tadi yang disampaikan, bisa yang namanya overfeeding. Kelebihan umpannya. Apa kalau kelebihan umpannya? Macam-macam lagi posisinya. Bisa mutunya berkurang, atau mempengaruhi mutunya, atau juga bisa alatnya rusak. Bisa trip gitu. Posisinya. Bebannya berlebih gitu. Nah, ini makanya nanti harus jadi perhatian pada saat dituang di tipler. Untuk penuangan di tipler, kita pakai hitungan rumus. Posisinya. Ada rumus khusus? Ada rumus khusus untuk menghitung berapa lama lori yang harus dituang di dalam tipler. Siklus waktu di tiplernya berarti. Waktu penuangannya. Posisinya. Baik itu menggunakan tipler ataupun menggunakan hoisting crane. Pola perhitungannya sama. Nah, alatnya saja yang berbeda. Posisi itu. Nah, cara menghitungnya nanti volume lori atau kapasitas dari lorinya itu kita kalikan 60, kemudian nanti kita bagi dengan kapasitas masing-masing pabrik, kemudian nanti kita kalikan dengan jumlah hoisting crane atau tiplernya. Kenapa? Karena nanti ada pabrik yang satu line, ada pabrik yang dua line. Siap. Menarik nih Pak. Nah terus untuk lebih lanjut lagi tadi kan selain proses penuangan juga sudut bantingan di dalam tracer itu sendiri kan Pak. Nah untuk sudut bantingan ini untuk lebih jelas itu seperti apa sih Pak? Kayak gimana kayak kita settingan sudutnya tadi supaya berondolan itu benar-benar keluar gitu, maksimal dari jangan. Nah, jadi tadi bahasan yang selanjutnya ini sudut bantingan ini tadi sebenarnya belum saya bahas, tapi sudut bantingan itu nanti kaitannya adalah dengan kondisi drum. Kondisi drum bantingan, drum tracer kondisinya. Jadi tadi selain ada plat strippernya, plat stripper itu nanti posisinya adalah memastikan bahwasannya janjangan itu bisa terangkat. Bagaimana caranya bisa terangkat, Pak? Tinggi platnya itu harus bisa memastikan tinggi platnya harus bisa memastikan janjangannya terangkat.
Kalau gitu bagaimana? Kita ambil hitungan rata-rata. Hitungan rata-rata itu adalah BJR. Oke. Berat janjang rata-rata. Berat janjang rata-rata 30 kg. Berat janjang rata-rata 30 kg. Itu punya diameternya nih, ya, posisinya itu antara 40 sampai dengan 60 Sentimeter. cm. Oke. Diameter nih kita Diameternya, ceritanya. Ya, 40 sampai dengan 60 cm. Sehingga pelatnya tadi harus kita buat tingginya itu hampir setengah daripada diameter. Oke. Hampir setinggi jari-jari. Oke, Tujuannya apa? Biar supaya bisa terangkat. Tujuannya. Ya. Nah, jangan lebih dari setengah diameternya. Kenapa? Nanti jadinya nggak jatuh. Kok bisa, Pak? Karena dia lebih. Pelatnya lebih dari setengah diameter. Jadi terangkat muter dia. Oh, berarti bukan ngebanting, malah dia muter. Malah muter-muter saja nanti di sana. Kita kan nggak mau. Kita kan maunya nanti tadi terbanting, gelinding. Banting. Diangkat lagi, sambil gelinding diangkat, banting lagi. Sambil gelinding diangkat, dibanting lagi. Tujuannya di sana. Sehingga nanti tingginya itu ya hampir setengah diameter. Jadi kalau gitu berapa idealnya Pak? Antara 15 sampai dengan 20 cm. 150 sampai dengan 200 mm. Tingginya tadi, Pak. Tinggi pelatnya. Tinggi plat. Supaya apa? Janjangan itu bisa terangkat. Oke. Posisinya. Nah, setelah nanti di ketinggian tertentu, posisinya janjangannya jatuh, kebanting. Kalau pelatnya terlalu tinggi, nggak sempat jatuh dia, masih ketahan pada saat diputar. Gitu. Berarti benar-benar berpengaruh juga, sangat signifikan berarti ya Pak? Pengaruh. Nah, janjangan yang diangkat tadi, pada saat diangkat tadi naik, dibanting, terus muter-muter lagi, diangkat naik, dibanting, diangkat naik, dibanting, diangkat naik, dibanting. Itu kita mau kondisinya sambil dia diangkat, dibanting, itu terdorong ke depan. Ke depan itu maksudnya ke tempat janjangannya keluar. Kenapa harus terdorong? Karena biar jangan ada numpuk. Jangan sampai ada numpuk. Sehingga dia harus didorong. Sambil dibanting, diputar, dorong. Sambil dibanting, diputar, dibanting, dorong. Putar, sampai 7 kali sampai tadi, keluar yang 7 kali 7 kali tadi. Posisinya. Nah, untuk mendorong ke depannya ini, makanya stripper yang kita pasang itu harus ada sudutnya. Oke. Tujuannya di sana. Nah, sudutnya itu berapa besar? 5 sampai dengan 7 derajat, tergantung. Posisinya nanti kita mau pakai mana. Diameter panjang dari tracer itu sekitar 3 meter. Ya. Dibagi nanti 3 section. 3 bagian. Nah, itulah nanti posisinya stripper tadi yang 15 sampai 20 cm tadi platnya itu kita miringkan sedikit. 5 sampai dengan 7 derajat. Supaya apa? Pada saat dia gelinding diangkat dibanting terdorong ke depan. Sampai dia nanti keluar. Berarti harapannya tuh dengan settingan yang tadi kita lakukan supaya benar-benar optimal. Sehingga brondolan itu memang sudah hampir dipastikan nggak ada lagi di dalam janjangan. Nggak ada lagi tersisa berarti ya Pak. Oke. Nah kalau untuk kayak gram tracernya sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk maksud saya itu tadi kan 3 meter nih. Kenapa misalnya tuh apakah ada lebih panjang atau lebih pendek Pak? Terhadap saat ini pabrikasi itu memang yang 3 meter. 3 meter. Kenapa 3 meter? Sebenarnya kapasitas juga posisinya. Kapasitas perhitungan daripada pabrik kelapa sawit. Nah, semakin besar nanti atau semakin panjang nanti posisi drum tracer, itu nanti akan semakin berat bebannya. Semakin berat bebannya. Pada saat semakin berat, bisa misalnya tuangnya kapasitasnya bisa banyak nih, tapi nanti bebannya berat. Listriknya nambah lagi. Berarti lebih ke power berarti Pak? Semuanya nanti berubah. Nah, desain itu memang yang paling ideal saat ini adalah di 3 meter. 3 meter itu paling ideal posisinya. Nah, drum tadi kita buatkan kisi-kisi. Supaya pada saat dibanting, brondolannya turun, janjangannya naik lagi, dibanting lagi. Brondolannya nanti yang lepas turun lagi, yang naik dibanting lagi, terus menerus. Nah, brondolan itu harus keluar dari dalam kisi-kisi. Kisi-kisi tadi itu harus berjarak di 10 mm, 10 cm. 10 mm. Gapnya. 20 mm, 20 mm. Sebesar brondolan harus lewat. Nah, itu kalau untuk memastikannya seperti apa Pak? Memastikan bahwa semua brondolan yang tadi udah kita banting secara optimal itu keluar gitu. Nah, apakah ada yang nggak keluar dari kisi-kisi tersebut Pak? Nggak ada. Jadi kalaupun ada brondolan yang tertinggal itu biasanya kalau ada tersangkut janjangan. Oke. Jadi kalau ada janjangan tersangkut, posisinya di sana, itu kemungkinan brondolan nyinggah malahan.
posisinya. Berarti nggak Karena nempel dia, Pak ya? karena posisinya kita pastikan kisi-kisi itu ukurannya lebih besar daripada brondolan. Brondolan tadi. Nah, sehingga brondolnya semuanya keluar. Nah, terus apa kejadiannya kalau misalnya nanti posisinya itu ada yang nyangkut, Pak? Nah, Iya, Pak. itu kita perlu pembersihan rutin di stasiun tracer Berarti posisinya. itu kalau pembersihan bagian dari Drumnya, kegiatan proses autonomous Profesi. maintenance. Kalau saya bahas kemarin itu maintenance, autonomous maintenance. Jadi nanti operator di masing-masing stasiun itu bersihkan, buka rumah tracernya, dibersihkan semua keliling, sampai nanti dipastikan yang sangkut-sangkut lepas. Oke, Pak. Nah, kepada teman-teman yang lain ada yang ingin didiskusikan nggak, Mas, tentang stasiun tracer kepada Bapak Letsi? Boleh. Baik, selamat siang Pak. Ya, siang. Jadi terkait tentang faktor yang mempengaruhi keefektifan dari tracer, tadi Bapak sebutkan faktor yang pertama adalah buah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya buah yang kita terima itu sangat bervariasi. Nah, apakah untuk mengatasi variasi tersebut hanya kita perhatikan dari segi panjang stripper dan sudut stripper itu, atau ada dari segi yang lain? Oke. Nah, terkait dengan variasi buah, karena posisi buah kita heterogen, nggak homogen ya, sehingga nanti harus dilakukan untuk menghindari efektivitas tadi, untuk memaksimalkan efektivitas yang kita dapatkan di tracernya, bukan hanya dari tinggi stripper sama sudutnya saja. Jadi hal pentingnya satu lagi adalah pada saat direbus posisinya. Heterogen kondisi buahnya, tapi pengkondisian direbusannya bagus, diharapkan itu nanti proses selanjutnya baik. Nah, sehingga nanti memang penting informasi kondisi buah, kondisi TBS pada saat mau dilakukan perebusan. Makanya di stasiun grading yang kemarin dibahas sebelumnya itu di grading, itu memastikan informasi itu sampai. Sehingga nanti posisi informasinya untuk proses perebusannya didapatkan benar-benar tandan buah rebus posisinya. Tadi maksudnya tandan buah rebus ini benar-benar kondisi terebusnya itu matang semua. Pada saat dia matang, sesuai dengan fungsi rebusan kemarin, melepaskan brondolan, posisinya benar-benar lepas sudah brondolannya. Nanti di stasiun tracer kita tinggal misahkan. Berarti yang menjadi faktor utama untuk mengatasi itu, tadi yang Rebusan. sudah dijelaskan, Faktor utamanya rebusan, kemudian sudut dan ketinggian dari stripper itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kepada teman-teman yang lain tanya, Bang Mirza, silakan. Terima kasih waktunya. Selamat siang Pak. Siang. Mengenai drum tracer ya Pak. Ya. Yang tadi kan Bapak bahas masalah kisi-kisinya Pak. Tadi antara 10 sampai 20 cm gitu ya Pak. 20 mm. 20 mm. Nah, saya di sini mau menanyakan Pak. Jadi semisal kalau kisi-kisinya tersebut bermasalah kayak Sorry. 40 mm. 40 ya Pak. Ya, oh ya, 40 mm. Mengenai kisi-kisinya Pak, semisal kalau patah ataupun bengkok Pak, itu perbaikan atau maintenance-nya itu secara keseluruhan atau diganti kayak yang bermasalah gitu aja Pak? Oke. Jadi kalau misalnya stripper, kisi-kisinya Pak. Kisi-kisi, Ya. itu kan plat strip. Ya. Kisi-kisi, kalau misalnya Pak kisi-kisi nanti ada yang rusak Pak, mungkin ada bagian yang patah. Bisa jadi ini karena perlakuan itu maksudnya umpan yang beban yang besar tadi, sehingga dia kisi-kisi itu dilas tuh. Bisa jadi las-lasannya lepas. Ya. Kemudian karena dia diputar dan pada saat diputar itu dia bisa menggunakan gaya karena dia posisinya plat diputar, dia bisa kayak gaya sentrifugal tuh. Iya. Terlempar. Pada saat terlempar membentur sisi-sisi, itu juga bisa mengakibatkan posnya bengkok. Gitu. Pada saat bengkok posisinya ya harus diperbaiki. Nanti ketahuan secara fisiknya kedengeran tuh. Iya. Ada hantaman di dalam drum gitu loh. Bahwasanya itu ada yang lepas misalnya. Nah, itu nanti pada saat itu yang diganti itu yang mana? Yang bagiannya saja. Tapi kalau misalnya sudah sering terjadi, di sini lepas, kemudian nanti 2 hari kemudian lepas lagi, lepas, banyak yang lepas, posisinya itu indikator tanda-tanda bahwasanya sudah harus direncanakan penggantian drum.
Berarti posisinya. Jadi itu predictive predictive maintenance maintenance ya Pak. posisinya. Bahasan sebelumnya. Ke selanjutnya Pak, yang mengenai pembersihannya Pak. Ya. Jadi biasanya kalau tracer itu pembersihannya ditandai seperti apa Pak? Ataukah tracernya udah penuh atau gimana Pak? Atau nggak bisa Enggak, muter lagi? sebaiknya tracer itu dilakukan pembersihan rutin. Rutin Pak. Autonomous maintenance itu dilakukan rutin. Rutin itu maksudnya begini, lakukan dalam seminggu itu 2 kali. 2 kali. Ya, minimal seminggu 1 kali, minimal tuh maksudnya. Tapi usahakan 1 minggu 2 kali. 2 kali. Kenapa? Karena tracer kita dipakai setiap hari. Setiap hari. Sehingga dua kali dalam 1 minggu itu harus dibersihkan. Apa pentingnya dibersihkan? Yang pertama, kalau dia kondisinya bersih, semua alur flow itu lancar. Pada saat semua alur flow itu lancar, kapasitas tercapai posisinya. Jadi kalau kondisinya kotor, mungkin kapasitas nanti nggak tercapai. Yang kedua, kita bicara mutu. Mutu yang macam mana? Tadi, jangan kita masukkan, fungsinya adalah untuk memisahkan, nggak terjadi pemisahan di dalam sana. Kenapa? Terganggu. Ya, Karena terganggu. prosesnya. Posisinya. Sehingga yang brondolan yang harusnya tadi terpisah, masih terikut di janjangan. Oh gitu ya Pak. Posisi itu. Karena dia apa? Karena kisi-kisinya kotor. Posisinya. Berarti termasuk vital berarti ya Pak tracer ini ya Pak? Iya. Ini adalah untuk memastikan bahwasanya di sana adalah bagaimana kita seefektif mungkin mengutip jumlah brondolan sebanyak-banyaknya untuk diproses ke selanjutnya. Posisinya di sana. Terima kasih Pak. Baik. Baik, ada yang bertanya lagi? Baik Kak, silakan. Selamat siang Pak. Ya, siang. Tadi kan Bapak sudah membahas tentang sudut striper itu sekitar 5-7 derajat. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang sebelumnya kami pelajari itu kan sudut jarak antar striper itu Oke. 120 derajat. Nah, kenapa dikatakan idealnya 120 derajat? Apa pengaruhnya ketika jarak antar striper itu 180 derajat dengan 90 derajat? Oke. Baik. Ini pertanyaan bagus nih. Maksudnya begini. Kan tadi fungsi tracer itu adalah untuk membanting dan menggelindingkan janjangan. Nah, sekarang pisau lempar stripernya. Pisau pelempar itu bisa kita pasang posisinya. Kalau misalnya dia lingkaran, kemudian berlawanannya kita pasang plat pelemparnya, ini kita sebutnya 180 derajat. Ya, Tengah-tengahnya, ya, hadap-hadapan, 180 derajat. Nah, kita nggak sarankan 180 derajat. Kenapa? Karena kalau dia 180 derajat, nanti posisinya terlalu lama. Nanti posisinya terlalu lama nanti terjadi glindingnya. Berarti belum sempat kebanting dapat ini lagi. Belum sempat nanti dia posisi dari terbanting kan kita mau glinding tuh. Jadi nanti glindingnya belum maksimal, udah terangkat lagi. Banting lagi, baru sedikit glinding, terangkat lagi. Itu kalau 180. Karena kan dia baru diturunkan, udah naik lagi. Gitu. Kalau 180 derajat posisinya. Sedikit glindingnya. Apa efeknya kalau sedikit glindingnya? Ya kemungkinan nggak semua bagian itu akan melepaskan brondolan. Memisahkan brondolan. Gitu. Nah, bagaimana kalau 90 derajat? Kalau 90 derajat artinya kan tegak lurus, nanti kita pasang stripernya. Ya, stripernya kita pasang tegak lurus 90 derajat. Apa kejadiannya? Kejadiannya ini malah terlalu lama glindingnya. Jadi terlalu lama dia glinding sebelum diangkat lagi. Glinding baru diangkat lagi. Jatuh glinding lagi karena 90 derajat dia posisinya. Nah, apa kejadiannya kalau dia terlalu lama glindingnya? Janjangan itu seperti spons. Jadi kalau misalnya terlalu lama menggelinding, kemungkinan brondolan itu akan terluka. Kalau terlalu lama menggelinding, akan terluka. Pada saat terluka, minyak yang ada di dalam brondolan itu akan terisap di janjangan. Karena dia tadi fungsinya seperti spons. Pada saat terisap di janjangan, ini akan meningkatkan minyak yang ada di dalam janjang kosongnya. Nanti kita sebutnya empty band stall posisinya. Jadi dia posisinya di sana, terlalu lama menggelindingnya. Kita juga nggak mau. Kalau gitu paling ideal berapa? Antar striper itu kita pasang sudutnya 120 derajat. Supaya apa? Cukup waktu gelindingnya, kemudian diangkat buat dibanting. Ya, gelinding, diangkat, banting. Gelinding lagi, diangkat, dibanting. Jadi kita bagi 3 bagian. Bosnya dari dalam satu lingkaran. Berarti Pak sejauh ini yang efektif dan idealnya itu 120 derajat. 120 derajat. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Saya ingin bertanya kalau untuk kayak indikator keberhasilan dari stasiun tracing itu seperti apa sih Pak?
Udah dikatakan nih, ini tracer ini udah memisahkan dengan bagus performanya. Seperti apa? Boleh Oke. dijelaskan? Jadi kalau indikator ini nanti mendekati seperti troubleshooting-nya. Kalau ada masalah itu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi indikator pertama itu adalah posisinya kapasitas tercapai. Tandanya kapasitas tercapai itu seperti apa gitu. Tanda kapasitas tercapai itu adalah lori yang dituang itu sesuai. Sesuai itu maksudnya apa? Waktunya. Oh, skipping time tadi berarti. Iya. Cycle time tadi. Cycle time tadi posisinya. Ya, waktu yang dituang itu posisinya sesuai. Jadi contohnya misalnya satu lori itu posisinya 10 menit misalnya. Yeah. Nah, kalau gitu bagaimana? Ya selama satu lori itu dituang selama 10 menit. Itu tandanya kapasitas tercapai, itu indikator posisinya. Pak, tapi ada juga nih posisinya yang nuangnya lebih cepat, Pak. Yang harusnya tadi 10 menit jadi 8 menit atau 7 menit misalnya. Iya, Pak. Ini nanti akan berefek kepada umpan. Umpannya berlebih. Overfeeding lagi berarti, Pak. Umpannya berlebih, overfeeding. Pada saat overfeeding itu nanti bisa merusak alat yang lain. Nah, kalau alat yang lain yang merusak bisa mengakibatkan breakdown time. Pada saat breakdown time nanti kapasitas secara keseluruhan pabrik nggak tercapai. Akan mempengaruhi kapasitas total berarti ya. Makanya harus kita jaga. Tandanya di situ. Dari kapasitas tadi. Kapasitas tandanya adalah lorinya. Tadi. Tuangan lorinya harus sesuai dengan jam yang dihitung. Itu yang pertama indikatornya. Yang kedua, kita lihat hasil keluaran. Produk yang dihasilkan. Janjangan. Yang keluaran dari tracer. Kan yang masuknya tandan buah rebus, keluarnya janjangan. Ya, janjangan. Berondolannya nanti ke fluid elevator, janjangannya ke empty bunch area posisinya. Nah, janjangan yang keluar itu nanti harus kita lihat. Kalau kandungan minyaknya tinggi, ya nanti harus dianalisa di laboratorium. Kandungan minyaknya tinggi berarti overfeeding. Ya, indikator nih. Pak. Kalau nanti janjangannya ini masih banyak berondolannya, berarti overfeeding atau rebusan prosesnya. Ya. Overfeeding, rebusan atau malah penerimaan buah yang kondisi buah yang diolah. Nah, kondisi buah yang diolah. Ya. Terus ada lagi nanti namanya unstripped bunch. Unstripped bunch itu posisinya adalah berondolan yang di dalam janjangan yang masih belum bisa keluar dari janjangan. Lebih dari 30 berondolan. Posisinya unstripped bunch namanya. Yeah. Nah, kalau unstripped bunch ini itu hampir dipastikan kondisinya nanti harus dicek dulu. Berondolannya itu gampang lepas atau susah lepas. Kalau berondolannya susah lepas, berarti problemnya adalah rebusan. Kalau janjangannya berondolannya yang gampang lepas, maksudnya lepas dari janjangannya, itu artinya problemnya adalah tracer, umpan. Indikatornya di sana. Oke, Pak. Nah, kalau untuk kayak bahas lebih lanjut, kayak kan USB ini salah satu masalah yang mungkin ditemui banyak pabrik di lapangan kan, USB tinggi maksudnya. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak mengenai tadi kan ada faktor dia dari rebusan, ada faktor dari tracer. Yeah. Nah maksudnya tuh caranya kita tahu, oh ini dari rebusannya nih kurang maksimal seperti apa Pak? Nah, lebih jauh. Jadi posisinya itu yang tadi saya bilangin. Pada saat di hasil keluarannya kita lihat. Hasil keluarannya kita lihat. Berondolan yang ada di dalam janjangannya gampang lepas nggak? Atau melepasnya harus menggunakan alat? Jadi kalau melepasnya menggunakan alat sudah hampir dipastikan problemnya adalah di rebusan. Pada saat nanti di rebusan cek program perebusannya. Kalau misalnya program perebusannya nanti udah oke, cek di mana ceknya? TBS yang kita olah. Bahan baku ya Pak? Bahan bakunya. Hampir dipastikan kalau dengan kondisi itu adalah bahan bakunya bermasalah. Pada saat bahan bakunya bermasalah, dimasukkan ke dalam rebusan yang kondisinya optimal, itu nanti akan menghasilkan janjangan ataupun hasil tracer yang bikin masalah. Bikin masalah juga ya. Ya, terus yang tadi yang untuk yang tracingnya gimana Pak? Nah, kan ada ya faktor itu tadi kalau misalnya melepaskannya menggunakan alat. Alat ya. Kalau melepaskannya nggak menggunakan alat, artinya itu sebenarnya kita goyang-goyang saja janjangannya, berondolannya jatuh.
posisinya. Nah, itu menandakan bahwasanya problemnya adalah di tracernya. Di tracer tadi bisa kita cek apakah tinggi plat stripnya, apakah sudut plat stripnya, atau apakah kisi-kisinya sumbat, atau posisinya umpan yang terlalu banyak. Itu bisa kita cek posisinya, indikatornya di sana. Berarti indikator tersebut yang menjadi landasan kita untuk melakukan pemeriksaan tentang masalah yang terjadi ketika tracernya kurang maksimal ya Pak. Ini kita sebutnya troubleshooting. Nah, kalau untuk kayak kegiatan gini Pak, maksud saya itu di tracer ini sering terjadi masalah nggak Pak? Kayak masalah troubleshooting incident di tracer seperti apa Pak? Masalah yang sering terjadi di tracer itu adalah yang paling sering terjadi itu adalah kelebihan umpan. Tuang dari tippler ataupun dari hoisting crane-nya itu masuk ke dalam tracer. Itu lebih, umpannya lebih. Sehingga itu nanti jadi bikin masalah. Yang bikin masalah itu maksudnya adalah pastikan bahwasanya masalahnya itu bukan di tracernya sebenarnya, tapi sebelum tracernya. Pada saat pengumpanannya. Nah, pada saat pengumpannya berhenti, ya tracernya otomatis nggak ada umpan. Pada saat tracer nggak ada umpan, ke stasiun selanjutnya nggak ada umpan. Nah, itu bikin masalah. Seringnya di sana. Berarti pengaturan pengumpanan yang bakal mempengaruhi proses. Itu yang tadi harus dihitung. Per lori tadi itu dihitung berapa lama harus dituang. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Karena nanti berhubungan kapasitas ya. Kalau terlalu sedikit nggak tercapai kapasitas. Sementara kita kan pabrik itu manufacturing itu adalah utilisasi, efisiensi. Baik, terima kasih Pak. Penjelasannya sangat jelas. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bapak Lex, narasumber kita Bapak Lexi Hadiah Siregar tentang stasiun tracing. Nah, jadi stasiun tracing ini sangat vital di pabrik kelapa sawit, yang dimana ketercapaian kapasitasnya akan mempengaruhi kapasitas total secara keseluruhan dan juga memiliki peran yang sangat signifikan di pabrik kelapa sawit. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan bahasan yang tadi kami telah jelaskan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.